Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Allah berikan kesempatan, taufik beserta hidayah untuk menggunakan waktu kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat seorang hamba diberikan taufik untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat ini jauh lebih besar daripada dunia beserta isinya. Kapan dia tahu ini adalah nikmat yang besar? Nanti. Tatkala kita sudah mati, saat ruh telah berpisah dengan jasad, maka disitulah baru benar-benar kita ketahui, baru benar-benar kita yakin bahwa satu perintah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berharga daripada bumi dan juga alam semesta. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina istajabu li rabbihimul husna." Orang yang mampu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lahumul husna, dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Namun sebaliknya, walladzina lam yastajibu lahu, sedangkan mereka-mereka yang belum sempat menunaikan perintah Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma', seandainya nanti dia punya alam semesta dan juga apa yang semisalnya, 2 kali lipat alam semesta, 3 kali lipat alam semesta, bahkan ribuan kali lipat alam semesta, dia rela menukarkan itu semua hanya untuk melaksanakan satu buah nikmat Allah atau satu buah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti Allah sayang kepada kita, Allah berikan kita kesempatan untuk menambah ilmu agama. Yang Nabi sampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman terhadap ilmu agama. Untuk pagi ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang tafsir Jalalain. Meskipun waktu sangat amat singkat, kemudian materi pun juga sangat amat padat, dan kemungkinan besar belum dapat kita tuntaskan meskipun hayat sudah berakhir dalam hidup kita. Namun bukan berarti kita tidak berniat untuk membahas kitab ini, untuk belajar tafsir sampai selesai. Jadi insyaallah kalau sudah mati, sedangkan belum kita selesaikan materi ini, Allah sudah catat kita sebagai orang-orang yang sudah menghatamkan tafsir ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari permulaan mengenai tafsir Jalalain, tafsir 2 jalan. Dalam bahasa Arab, kata-kata yang menunjukkan bilangan 2 biasanya ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Umpamanya masjid, artinya adalah sebuah masjid. Namun kalau misalnya diartikan 2 buah masjid, maka cukup ditambahkan alif dan nun, masjidani, atau ya dan nun, masjidaini. Al-Haram itu adalah tempat yang diharamkan atau dimuliakan, maka 2 tempat haram dinamakan Al-Haramaini. Maka begitu juga dengan tafsir Jalalain. Ini adalah tafsir 2 imam jalan. Dari sini bisa kita pahami bahwa tafsir ini ditulis oleh 2 orang ulama besar. Kalau tafsir-tafsir yang biasanya dikarang atau ditulis oleh 1 ulama saja, namun untuk tafsir Jalalain ini ada 2 buah ulama atau juga karya ulama yang mereka itu adalah guru dan murid. Yang pertama ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan dua-duanya ini ulama dari Mesir yang bermadhab Asy-Syafi'i. Imam Jalaluddin
Al-Mahalli ini bernama Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad ibn Ibrahim Asy-Syafi'i. Beliau lahir di sebuah desa yang bernama Al-Mahall Al-Kubra, tepatnya di kota Kairo, Mesir. Beliau dilahirkan pada bulan Syawal pada tahun 791 Hijriah. Usia kehidupan beliau, riwayat mengatakan bahwa usia hidup beliau hanya 73 tahun. Namun 73 tahun yang beliau jalani itu sudah menjadikan atau menerbitkan beragam macam kitab. Sebagai bukti bahwa kealiman dan keilmuan beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Beliau menulis tafsir ini dari permulaan surat Al-Kahfi, kemudian diakhiri di surat An-Nas, kemudian beliau lanjutkan menulis surat Al-Fatihah. Ketika hendak beliau melanjutkan untuk menafsirkan surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Belum lagi beliau tuntaskan tafsir 30 juznya, Allah wafatkan beliau. Kemudian dilanjutkan oleh murid beliau, Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang dilahirkan di kampung atau di desa bernama As-Suyut, tepatnya juga di Mesir. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini beliau bernama Jalaluddin Abdurrahman bin Al-Imam Kamaluddin Al-Khudair As-Suyuti. Beliau juga sangat amat banyak karangan-karangan kitabnya. Beliau dilahirkan setelah maghrib pada hari Ahad pertengahan bulan Rajab, tepatnya pada tahun 800 kemudian 49 Hijriah. Dan memang beliau sendiri sudah tidak asing lagi, tidak aneh lagi menjadi ulama yang besar, karena beliau dilahirkan di tempatnya ulama, kemudian diasuh oleh para ulama. Jadi itulah beliau menjadi ulama yang besar, orang-orang tidak terlalu heran. Dan di antara kitab-kitab yang beliau tulis, di antaranya ada Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'fur. Kemudian ada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, At-Tahbir li Ilmi Tafsir, dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab yang telah beliau tulis. Kemudian biasanya tafsir ini ditulis dimulai dari surat Al-Baqarah terlebih dahulu sampai surat An-Nas, kemudian nanti diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Namun pada cetakan-cetakan saat ini juga banyak yang sudah ditulis didahulukan surat Al-Fatihah baru Al-Baqarah sampai An-Nas. Inilah sejarah singkat tentang tafsir Jalalain. Ya. Adapun pagi ini insya Allah kita akan mulai dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Mengenai Al-Fatihah sendiri, Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sering kita jumpai kata-kata atau tulisan Makkiyah, Madaniyah. Sedikit kita bahas tentang perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum Nabi SAW melakukan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka setiap ayat yang turun atau surat yang turun di kota tersebut atau sebelum terjadinya hijrah Makkah ke Madinah, maka ayat dan surat-surat tersebut dinamai dengan surat atau ayat Makkiyah. Adapun ayat dan surat-surat yang turun ketika adanya proses atau terjadinya proses hijrah dari Makkah menuju kota Madinah, maka ayat atau surat tersebut dinamakan ayat atau surat Madaniyah. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat menjadi bahan untuk kita mudah membedakan mana yang Makkiyah, mana yang Madaniyah. Di antaranya ayat-ayat Makkiyah, Allah masih memanggil para sahabat dengan ya ayyuhan nas.
Maka kalau baca Al-Quran kemudian ada lafaz-lafaz ya ayuhan nas, itu dapat disimpulkan bahwa ayat ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Kemudian kalau seandainya ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, maka ini bisa disimpulkan bahwa ayat ini adalah Madaniyah, ayat yang turun setelah terjadi proses hijrah dari Makkah menuju kota Madinah. Dan ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ini selama 23 tahun berangsur-angsur, secara berangsur-angsur. Adapun Al-Quran diturunkan pertama kali secara jumlatan wahidatan, satu kali penurunan. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan 30 juz secara langsung dengan tertib atau susunan yang hari ini kita ketahui, secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yaitu satu buah penurunan pada malam Ramadan. Adapun turunnya kepada Nabi Muhammad SAW ini berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya, dan sesuai dengan kejadian yang terjadi. Jadi tidak dengan tertib yang Allah turunkan. Maka ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi orang-orang kafir atau musyrik pada zaman itu. Kenapa Qur'annya gak diturunkan secara jumlatan wahidatan? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala terangkan, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Di antara hikmahnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat tersebut dengan sesuai kejadian yang terjadi, untuk membantah hujat-hujat konyolnya orang musyrik dan munafik dan lain sebagainya. Umpamanya pernah terjadi negosiasi antara Nabi dengan pemuka kaum musyrikin tentang masalah ibadah. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, untuk mendamaikan perselisihan di antara kita mengenai masalah ketuhanan, bagaimana kalau seandainya 1 tahun kami ikut menyembah Tuhan yang kau sembah, adapun tahun berikutnya kau ikut menyembah apa yang kami sembah. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kafirun. Dan terjadi hikmah yang sangat amat banyak mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Imam Ali As-Sobuni diterangkan ada minimal beberapa hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pertama adalah untuk tathbitu qalbin Nabi SAW amama adil musyrikin, untuk memantapkan hati Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu-wahyu tersebut. Karena memang sejatinya Al-Quran ini adalah barang yang luar biasa hebat. Sampai Allah terangkan, "Lau anzalna al-Quran ala jabalin la'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran diturunkan ke atas gunung yang kokoh sekalipun, pasti yang namanya gunung tersebut akan pecah luluh lantak karena tidak sanggup menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir berkata, laula nuzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung sekaligus? Maka Allah terangkan, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Demikian tersebut agar kami kuatkan terlebih dahulu hati engkau. Kemudian yang kedua adalah tufu bin Nabi, untuk membuktikan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa yang Allah berikan berupa wahyu adalah hal yang sangat amat berat. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguh kami akan berikan kepada engkau perkataan yang berat. Ini Allah yang mengatakan. Kalau ada anak kecil mengatakan ini berat, tentu beratnya enggak seberapa dibandingkan binaragawan yang ahli fitness, dia mengatakan ini berat. Pasti beratnya jauh lebih berat daripada apa yang dikatakan anak kecil.
Nah, ini yang mengatakan berat adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti beratnya jauh lebih berat daripada apa yang kita bayangkan. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala berikan secara berangsur-angsur. Kemudian juga hikmah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur adalah apa? At-tadarruju fi tasyri'il ahkami samawiyah. Sebagai tahapan bagi umat ini, terutama para sahabat, untuk mengamalkan agama secara bertahap-tahap. Seumpamanya pada zaman para sahabat, khamar itu adalah suatu barang yang sudah menjadi darah daging bagi mereka. Tidak bisa dipisahkan antara sahabat yang ketika masa itu dengan khamar, dengan minum-minuman keras. Maka Al-Quran datang tidak langsung mengharamkan pertama kali. Bahkan ketika itu Al-Quran menjelaskan, wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sukara wa rizqan hasana. Diterangkan bahwa khamar itu bisa menjadi bahan untuk mengais rezeki yang baik pada zamannya. Yang terangkan dalam surah An-Nahl ayat 67. Kemudian Nabi SAW berdakwah dan mengajak para sahabatnya berdakwah dalam rangka meningkatkan iman, kemudian membuat taklim untuk dalam rangka meningkatkan keilmuan mereka. Maka timbullah ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ada orang datang kepada engkau duhai Muhammad bertanya tentang perihal khamar dan juga perjudian. Maka di situ Allah jawab, qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ada hal-hal yang menimbulkan dampak negatif dan juga ada hal-hal yang menimbulkan efek positif. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar daripada itu. Nah, sahabat-sahabat yang sudah kuat imannya, kemudian fahamnya luar biasa, maka dengan sendirinya mereka meninggalkan khamr. Tapi tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Maka ketika terus dalam dakwah dan taklim, kemudian imannya sudah semakin kuat, kemudian ilmunya juga semakin tinggi, maka terjadi satu peristiwa. Seorang sahabat ketika dalam kondisi mabuk, beliau mengimami sholat Isya berjamaah, kemudian membaca surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah. Maka yang terjadi, tidak selesai sholat tersebut karena bolak-balik membaca surat Al-Kafirun tidak selesai. Maka disitulah mulai turun ayat tentang pengharaman khamar ketika mau sholat saja. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sekali-kali kalian melaksanakan sholat dalam kondisi mabuk. Maka hanya diharamkan ketika mau sholat saja. Dakwah dibuat, taklim dibuat, kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan iman dan juga amal dibuat oleh Rasul. Maka barulah terbit ayat berikutnya tentang pengharaman khamar secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan. Ada ayat yang mengharamkan khamar, perjudian dan lain sebagainya secara totalitas. Maka itulah ayat-ayat yang tadi sempat melegalkan khamar sudah dimansuh atau dihapus hukumnya. Di dalam Al-Quran ini ada istilahnya nasikh wal mansukh. Apa itu nasikh? Nasikh adalah ayat-ayat yang menghapus hukum ayat lain. Mansukh adalah ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya tapi bukan ayatnya. Itulah Al-Quran terbagi-bagi menjadi beberapa bagian dalam masalah mansukh ini. Di antaranya ada 4 bagian. Ada 4 bagian Al-Quran. Pertama, qismun fihi an-nasikh wal mansukh. Ada surat-surat yang di dalamnya ada ayat-ayat yang menghapus hukum ayat lain, dan di dalam surat tersebut ada ayat mansukhoh, ayat-ayat yang hukumnya telah dihapus dengan ayat lain. Seperti umpamanya surat At-Taubah. Di dalamnya ada kewajiban untuk berperang bagi setiap individu muslim ketika itu. Allah berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala." Berperanglah kalian dalam kondisi apapun, baik ringan maupun berat. Maka dalam surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mewajibkan umat Islam untuk berangkat ke medan perang secara menyeluruh,
Allah hapus hukumnya dengan ayat wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya orang-orang beriman itu berangkat ke medan perang secara menyeluruh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, hendaknya ada satu kelompok dari kaum muslimin yang apa? Mereka bertugas fokus untuk liyatafaqahu fiddin, belajar ilmu agama. Inilah salah satu contoh surat yang di dalam terdapat ayat nasikh dan juga mansukh. Kemudian yang berikutnya, dan ada berapa banyak surat yang di dalamnya ada nasikh dan mansukh? Di sini terangkan bahwa 25 suratan. Ada kisaran 25 surat yang di dalamnya ada nasikhnya dan juga mansukhnya. Kemudian bagian yang kedua, wa qismun fi al-mansukh faqat. Ada surat yang di dalamnya hanya mengandung ayat-ayat yang dimansukh hukumnya saja. Tapi tidak ada ayat yang menghapus hukum ayat lain, hanya ada ayat-ayat yang hukumnya telah dihapus. Nah, itu di Quran ada arba'una suratan. Ada kisaran 40 surat. Kemudian bagian yang ketiga, fihi nasikh faqat. Ada surat yang di dalamnya hanya sekedar ayat-ayat yang nasikh, menghapus hukum ayat lain saja. Dan itu di Al-Quran. Di sini terangkan situ suwarin, ada 6 buah surat yang di dalamnya tidak ada ayat-ayat yang dihapus hukumnya, hanya ada ayat yang menghapus hukum ayat lain. Kemudian yang terakhir, ada bagian surat yang la nasikha fihi wal mansukh. Ada surat-surat yang di dalamnya tidak ada hukum yang dimansukh atau tidak ada ayat yang nasikh, menghapus hukum ayat lain. Dan itu di Al-Quran wa huwa 43 suratan. Ada 43 surat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itulah yang diterangkan dalam kitab Tafsir As-Sawi, syarah atau juga hasyiah tafsir Jalalain. Kemudian kembali kepada soal Al-Fatihah. Al-Fatihah makkiyatun. Al-Fatihah adalah surat makkiyah menurut sebagian besar ulama dan menurut pendapat yang sahih. Kenapa demikian? Kami katakan menurut sebagian besar pendapat ulama karena ternyata tidak semua ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surat makkiyah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surat madaniyah. Surat madaniyah. Surat yang diturunkan setelah terjadinya proses hijrah. Di sini diterangkan bahwa ada 4 pendapat mengenai apakah Al-Fatihah makkiyah atau juga madaniyah. Pendapat yang pertama mengatakan suratul Fatihah makkiyah wa huwa qaul aktsar. Yang pertama, surat Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di Makkah sebelum terjadi proses hijrah. Maka dinamakan makkiyah. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang paling kuat, pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Kemudian yang berikutnya, ini pun juga perkataan didukung oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Kemudian pendapat yang berikutnya, waqil madaniyatun. Ada pendapat yang tidak kuat tapi tetap pendapat ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah madaniyah. Ayat atau surat diturunkan di kota Madinah setelah terjadi proses hijrah. Kemudian ada pendapat ulama yang ketiga, wajama ba'dhum, yang coba menggabungkan antara dua pendapat ulama tadi. Menggabungkan antara ulama yang mengatakan Al-Fatihah makkiyah dan ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah madaniyah. Beliau mengatakan nazalat marratan di Makkah hina furidatus sholatu wa marratan bil Madinah hina huwilatil qiblah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya Al-Fatihah diturunkan 2 kali penurunan. Ini kata pendapat yang ketiga. Kemudian ia mengatakan marratan
maratan bi Makkah hina furidatus shalah. Satu kali penurunan itu di Makkah ketika sholat difardukan. Ketika Isra Mi'raj terjadi, sebelum Isra Mi'raj terjadi. Ini kata pendapat ulama yang ketiga. Kemudian wa marratan bil Madinah hina huwilatil qiblatu. Kemudian untuk kali yang berikutnya diturunkan lagi 7 ayat di kota Madinah setelah terjadi atau ketika terjadinya proses pemindahan arah kiblat. Jadi ketika arah kiblat itu terjadi, maka di situ diturunkan Al-Fatihah. Ini kata pendapat ulama yang ketiga, yang mereka mencoba menggabungkan antara dua pendapat ulama. Dan perpindahan arah kiblat yang tadi dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram itu adalah hal yang sangat amat luar biasa, dan itu ayat tersebut yang menerangkan perpindahan arah kiblat diriwayatkan bahwa itu ayat yang pertama kali terjadi untuk nasikh dan juga mansukh. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat, mengatakan bahwa Al-Fatihah diturunkan 2 kali, tapi setengah di kota Makkah, setengah di kota Madinah. Ini pendapat yang keempat. Namun kembali lagi, tetap yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Hal tersebut didukung dengan pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan nazalatul Fatihatu bi Makkah. Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah, dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Abu Syaibah dalam kitab Musannafnya. Kemudian juga Imam Abu Nu'aim dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwahnya mengatakan hal yang sama, bahwa Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah. Hal tersebut juga dapat kita simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 87. Allah menerangkan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, dan telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad sab'an mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu Al-Fatihah, kemudian wal Qur'an azim, dan juga Al-Qur'an yang agung. Al-Hijr adalah surat yang seluruh ulama sepakat bahwa surat tersebut diturunkan di kota Makkah sebelum terjadi proses hijrah. Jadi kalau misalnya ada ayat yang turun di kota Makkah, tapi setelah terjadi proses hijrah, maka ayat tersebut tetap dikatakan Madaniyah. Seperti umpamanya pada hari Jumat di Padang Arafah turun ayat Al-Maidah yang berbunyi Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini kami sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan kami sempurnakan pula nikmat-nikmat yang saya berikan kepada engkau wahai Muhammad. Nah, ini ayat ini sedikit kita bahas, bukanlah ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ayat ini Al-Maidah ayat 3 bukanlah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala terakhir turunkan adalah ayat Al-Baqarah yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mengapa hal tersebut? Mengapa surah Al-Baqarah 281 yang tadi kita baca wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dikatakan sebagai ayat yang paling kuat diturunkan terakhir kali kepada Rasulullah Muhammad SAW? Bukan surat ayat Al-Maidah yang ayat 3 tadi Allah turunkan, yang Allah menjadi ayat terakhir yang diturunkan pada hari Jumat setelah ba'da asar di Padang Arafah. Karena ulama katakan bahwa durasi atau jeda antara turunnya ayat
yang di Al-Maidah tepatnya ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu masih ada 81 hari masa kehidupan Rasulullah Muhammad SAW di atas dunia. Sedangkan ayat Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, antara turunnya ayat ini dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW hanya 9 malam. Maka itulah pendapat yang paling kuat mereka-mereka yang mengatakan bahwa Al-Baqarah ayat 281 adalah ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau misalnya tertib pada hari ini yang kita lihat, tetap Al-Fatihah yang menjadi awal Al-Quran, kemudian pertengahan Al-Quran ada surat Al-Kahfi tepatnya pada ayat wal yatalattaf. Kemudian akhir daripada Al-Quran diakhir dengan surat An-Nas. Tapi adapun masalah penurunan ini berbeda dengan apa yang ditertibkan saat ini. Al-Quran yang pertama kita turunkan adalah Al-Alaq 1 sampai 5 untuk ayat. Tapi kalau untuk surat, Al-Fatihah lah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Fatihah, dan memang Al-Fatihah sebagai syarat atau rukun sahnya sholat. Itu pendapat ulama yang paling kuat. Tadi kita ambil bahwa Al-Fatihah adalah makkiyatun, ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di Makkah karena pas sholat difardukan sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tepatnya 1 tahun sebelum hijrah. Kemudian Al-Fatihah juga bisa kita katakan sebagai kunci surga. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah sholat, dan sholat apapun tidak akan sah tanpa adanya Al-Fatihah. Lain hal bagi mereka-mereka yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Mereka-mereka tidak mampu membaca Al-Fatihah, umpamanya baru masuk Islam, kemudian waktu dia masuk Islam ini misalnya jam 2:30, sedangkan waktu zuhur hanya tersisa 15 menit atau 10 menit saja. Waktu ini tidak cukup bagi dia untuk mempelajari Al-Fatihah, dan dia hanya mampu belajar tasbihat saja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ini diperbolehkan bagi orang yang seperti itu, tidak mampu membaca Al-Fatihah, tidak ada kesempatan belajar Al-Fatihah, dia bisa mengganti dengan tasbih. Tapi kalau kita tidak bisa, dan orang seperti itu pun meskipun dia diperbolehkan, tapi dia tetap diwajibkan untuk mempelajari Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah sendiri memiliki nama-nama yang luar biasa banyaknya. Nama-nama yang luar biasa banyaknya. Kenapa demikian? Untuk membuktikan atau menunjukkan kepada umat ini dan juga kepada segenap para sahabat bahwa Al-Fatihah memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita kalau banyak gelarnya otomatis paling banyak mengenyam pendidikan dan paling banyak kemuliaannya. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nama kepada Al-Fatihah yang luar biasa banyaknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama kepada surat ini Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Sumiyat Fatihatun li'annaha miftahul kitab aziz. Mengapa diberikan nama sebagai surat pembuka? Karena Al-Fatihah ini adalah pembuka daripada Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia. Kemudian yang berikutnya, nama daripada Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, induknya kitab. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab." Dalam surah Al-Imran ayat 7 Allah terangkan tentang ummul kitab, dan ulama menafsirkan bahwa ummul kitab tersebut adalah Al-Fatihah.
Mengapa dikatakan ummul kitab, induknya Al-Quran? Karena memang seluruh Al-Quran itu dapat dicangkum dalam Al-Fatihah. Sampai ada sebagian ulama menafsirkan atau mengatakan inti daripada Al-Quran itu semua dirangkum dalam Al-Fatihah. Tapi ada lagi sebagian pendapat yang mengatakan inti daripada Al-Fatihah dirangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga ulama yang menambahkan lagi inti daripada Bismillahirrahmanirrahim itu adalah huruf ba-nya. Ada lagi ulama menafsirkan atau mengatakan inti daripada babnya tersebut adalah titiknya menandakan apa ketauhidannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata sebagian ulama yang pastinya masih banyak diselisihkan dengan ulama yang lain. Kemudian dinamakan ummul kitab karena hal tersebut Allah Subhanahu sendiri yang menerangkan. Kemudian juga di sini Imam Bukhari dalam kitab Bidayah tafsirnya dalam pembukaan tafsir Al-Mafrud min Ummul Kitab dia katakan bahwa maksud dari Ummul Kitab yakni Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah tersebut adalah awal ayat yang ditulis dalam seluruh mushaf Al-Quran dan ia juga menjadi pembuka dalam setiap sholat-sholat yang kita kerjakan. Ini kata Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh Imam Ibnu Sirin menamakan sebagai Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Kenapa Ibnu Sirin mengatakan hal tersebut? Beliau tidak sepakat dengan pendapat Imam Bukhari. Ia mengatakan bahwa nggak usah dikatakan sebagai Al-Fatihah Ummul Kitab, katakan saja sebagai Fatihatul Kitab. Itu pun lebih pantas kata Imam Ibnu Sirin. Jadi biasa dalam pendapat ulama dan perselisihan antara mereka biasa. Imam Ibnu Sirin mengatakan hal tersebut karena memandang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ar-Ra'd ayat 39, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Beliau mengatakan bahwa ummul kitab yang sesungguhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada pada hari ini yang bisa kita lihat, kita baca itu adalah Fatihatul Kitab. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Sirin. Kemudian berikutnya, nama Al-Fatihah yang berikutnya adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Li'annahu muftatahun biha, kan Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah. Kemudian nama yang ketiga, Suratul Kanzi. Li'annaha nazalat min kanzi tahtal arsh. Nama Al-Fatihah berikutnya adalah Surat Al-Kanz, surat perbendaharaan. Karena apa? Di sini turunkan Al-Fatihah, Allah turunkan langsung dari bawah perbendaharaan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Al-Fatihah berikutnya Al-Kafiyah, surat yang sempurna atau berkecukupan. Kemudian yang keenam Al-Wafiyah. Al-Fatihah juga bisa dikatakan atau diberi nama Al-Wafiyah. Li'annaha wafiyatun kafiyatun fi sihhatis shalah an ghairiha indal qudrah 'alaiha. Kenapa dikatakan Al-Wafiyah? Surat yang menjadi kecukupan, karena surat tersebut menjadi syarat sah. Salat tersebut cukup dikatakan sah bagi mereka-mereka yang mampu. Tapi kalau nggak mampu, ya seperti tadi kita bicarakan, sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari Imam Nasai, Imam Ahmad, dari Ibnu Jarud, yang mengatakan bahwa anna rajulan ja'a ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki dahulu datang menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Ia berkata, faqal inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Saya nggak bisa baca Al-Quran sedikit pun, apalagi Al-Fatihah. Maka dia mengatakan, fa'alimni ma yujzini fi sholati. Maka wahai Rasul, coba ajarkan saya apa yang harus saya ucapkan yang sekiranya cukup bagi saya dan cukup menjadi sholat saya untuk dikatakan sah. Maka Nabi SAW mengatakan, qul, katakanlah dalam sholatmu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini bagi mereka-mereka yang tidak ada kemampuan dan tidak ada kesempatan untuk mempelajari Al-Fatihah.
Maka sholatnya bisa diganti dengan tasbih. Tapi tetap dia harus tetap wajib belajar Al-Fatihah. Kemudian nama Al-Fatihah yang berikutnya dikatakan Asy-Syafiyah, bahwa surat kesembuhan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Al-Fatihah bisa menjadi sarana bagi kesembuhan segala macam penyakit. Ada yang mengatakan dengan cara membaca tunjukkan Al-Fatihah, kemudian ada air, kemudian kita minum sedikit, kemudian berikan kepada orang yang sakit. Ini bisa juga kita amalkan sebagai salah satu media untuk kesembuhan. Karena memang sejatinya Al-Quran sendiri atau Al-Fatihah sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala nobatkan sebagai surat yang menjadi penyembuh, baik dari penyakit-penyakit zahir atau juga penyakit-penyakit batin. Kemudian juga dikatakan sebagai asy-syifa, sama, surat yang menjadi kesembuhan, sesuai dengan hadis Nabi SAW, Al-Fatihah syifa min kulli da', yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah penyembuh bagi segala macam penyakit. Kemudian nama Al-Fatihah berikutnya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang mathani, diulang-ulang. Jadi kita udah kemukakan bahwa ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah diturunkan 2 kali. Satu di Makkah ketika sholat difardukan, satu lagi di kota Madinah ketika kiblat dipalingkan dari Baitul Maqdis ke arah Baitul Haram. Maka itu yang mengatakan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diturunkan 2 kali. Tapi bagi mereka-mereka yang mengatakan Sab'ul Mathani, tetap Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah saja. Kemudian tanggapan mereka tentang Sab'ul Mathani, nama 7 ayatnya diulang-ulang, mereka mengatakan diulang-ulang dalam setiap sholat, bukan diulang-ulang dalam penurunan. Ini pendapat ulama. Kemudian yang berikutnya, nama Al-Fatihah yang berikutnya ada An-Nur, surat cahaya. Karena Al-Fatihah memiliki cahaya yang berbeda dibandingkan ayat-ayat lain. Dan memang setiap ayat itu mereka memiliki khasiat dan juga penjagaan yang berbeda di antara ayat yang lain. Maka itu ketika kalau kita baca tentang faedah surat Al-Mulk, maka seolah-olah Al-Mulk lah surat yang paling penting di antara surat-surat Al-Quran. Atau juga kita membaca fadilah tentang surat Yasin, maka kita akan dapati bahwa surat Yasin lah seolah-olah satu-satunya surat yang paling penting, yang paling berkhasiat dalam Al-Quran. Karena memang setiap surat itu memiliki fadilah yang berbeda dengan surat-surat yang lain. Bahkan kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat tuh wujudnya juga beda-beda. Di antaranya surat As-Sajdah yang dibaca, maka akan berwujud sebagaimana burung yang indah, yang akan menaungi mereka-mereka yang dahulu pernah membacanya atau sering membacanya atau bahkan menghafalnya di dunia. Maka itu Masya Allah, jangan sampai kita mati dalam kondisi tidak menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya? Kalau kita nggak hafal Al-Quran, maka kita buat niat dan upaya untuk menghafal Al-Quran. Jadi setiap bapak-bapak sekalian membaca Al-Quran, jangan sekedar niatnya hanya untuk membaca tok saja. Karena kalau hanya niat membaca, itu sudah dapat pahala membaca saja. Tapi kalau kita membaca kemudian ada niat, ini adalah rangka saya menghafal Al-Quran. Karena namanya menghafal nggak mungkin kalau dibaca terlebih dahulu. Maka jadikan bacaan Al-Quran tersebut sebagai apa? Sebagai niat untuk dalam rangka menghafal Al-Quran. Nanti ketika sudah wafat, kemudian belum lagi menghafal Al-Quran, tapi karena sudah niat untuk menghafal Al-Quran dan dibuktikan dengan upaya atau langkah pertama dengan membaca, maka Allah bangkitkan dengan mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka. Dan di sini terangkan bahwa wadarajul jannati 'ala qadri dzalik, bahwasannya Al-Quran, surga tersebut itu jumlah tingkatannya sebagaimana jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran.
6.236 ayat. Di antara pendapat mengatakan 6.236 ayat, 114 surat. Nah, surga itulah berjumlah dengan jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Nanti yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra warqa. Orang yang hafal Al-Quran dikatakan sama mereka, coba baca apa yang pernah kamu hafal ketika kamu di dunia. Dan ketika dia membaca satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, maka langsung naik tingkat surga yang berikutnya. Kata Allah, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Karena sesungguhnya tingkat surgamu yang terakhir sesuai dengan tingkat hafalan Al-Quran kamu yang pernah kamu hafal di dunia. Dan di sini terangkan wa baina darajatain 500 amin. Jarak tempuh antara tingkat surga yang satu ke yang satu berikutnya adalah 500 amin. Jarak tempuh 500 tahun perjalanan. Dan itu hitungannya bukan hitungan dunia lagi, hitungan akhirat. Yang Allah katakan bahwa satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Berarti jaraknya sangat amat tinggi betul. Dan antara satu surga dengan surga yang berikutnya, kenikmatannya jauh lebih nikmat dibandingkan surga yang di bawah. Maka itu jangan sampai kita sudah tidak hafal Quran, anak kita juga tidak ada satu minimal yang kita kadar untuk menjadi penghafal Al-Quran. Inilah modal utama. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Allah Subhanahu terangkan bahwa mereka-mereka yang dalam keluarganya ada yang beriman, maka itu menjadi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan dia dengan keluarganya bersama keluarga yang tingkat surganya paling tinggi. Dalam satu keluarga, si anak hafal Quran, si ibu ahli tahajud, si bapak hafal Quran, ahli tahajud, kemudian mati syahid. Dan ternyata tingkat bapaknya paling tinggi, maka nanti si ibu dan juga si anak akan dikumpulkan di surganya si bapak. Dalam surat Tur Allah terangkan, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum iman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keturunan mereka, keluarga mereka beriman, alhaqna bihim, maka kami akan jumpakan mereka dengan keluarga mereka. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat-malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd Allah terangkan, dalam Al-Ghafir Allah terangkan bahwa senantiasa mereka memohonkan ampun bagi keluarga-keluarga yang menjalani rumah tangganya dengan keadaan iman. Apa doa malaikat tersebut? Rabbana wa'adkhilhum jannata adnin allati wa'adtahu. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Adan yang telah Kau janjikan untuk mereka. Nah, itulah harus kita bangkitkan semangat kita untuk menghafal Quran. Ya minimal semangat kita samalah seperti ingin mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, atau juga mendapatkan kebendaan. Minimal itu sama. Jangan sampai lebih rendah semangat kita mendapatkan akhirat dibandingkan mendapatkan dunia. Maka ada satu ulama dalam lampu merah, mobil semua pada berhenti, kemudian dia pesankan kepada orang di sebelahnya, seandainya manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seukuran mereka taat kepada lampu merah itu aja. Ketika merah berhenti disuruh mereka berhenti, ketika hijau suruh jalan mereka harus jalan. Itu insya Allah dunia aman. Berarti hari ini dunia tidak ada keamanan, kenyamanan, karena faktor utama manusianya belum taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut ke nama Al-Fatihah yang berikutnya. Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ar-Ruqyah, surat Ar-Ruqyah, yang diartikan juga bisa surat yang memiliki arti surat yang tinggi dan memberikan ketinggian kepada mereka-mereka yang menghafalnya, membacanya. Dan memang betul sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa yang namanya Al-Quran itu akan memberikan manfaat kepada siapapun, baik dibaca satu huruf, bukan ayat, satu huruf saja itu memberikan manfaat yang luar biasa. Apa sabda Rasul? Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun
siapa yang membaca satu buah huruf saja kata Rasul dari Al-Quran, falahu hasanatun, dia akan mendapatkan satu buah kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha, sedangkan prinsipnya satu buah kebaikan akan digandakan 10 kali lipat kebaikan. Ini adalah manfaat. Dan Al-Quran juga memberikan manfaat bagi siapapun yang mau membacanya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, Nabi bersabda, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, perumpamaannya sebagaimana raihan, jeruk yang manis, wanginya harum, rasanya juga manis. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah. Perumpamaan orang beriman tapi nggak mau baca Al-Quran itu sebagaimana kurma. Dia nggak lari halah, nggak punya aroma memang, tapi watok muahul, masih manis rasanya. Dan lebih daripada itu, kata Nabi SAW, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Dan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran ini perumpamaan seperti bunga. Meskipun rasanya pahit, tapi masih ada aromanya. Jadi masih ada nilai tersendiri bagi mereka-mereka munafik tapi mau baca Al-Quran. Yang paling parah, wa mathalul munafik, ada orang munafik tapi nggak mau baca Al-Quran, kamathalil hamdulillah, sebagaimana buah pare yang udah pahit, nggak ada wanginya, nggak ada aromanya. Di Al-Quran memberikan manfaat, maka itulah pantas Al-Fatihah diberikan nama Al-Ruqyah sebagai ayat yang ruqyah dan juga memberikan ketinggian dan memiliki derajat tinggi. Kemudian nama Al-Fatihah yang berikutnya di sini terangkan ad-du'a. Al-Quran atau Al-Fatihah disebut sebagai ad-du'a, surat yang memberikan apa yang orang-orang minta, apa yang mereka minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebuah hadis mengatakan setiap seorang hamba membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala akan jawab setiap bacaan-bacaannya. Kalau untuk surat-surat yang lain dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap orang membaca Al-Quran, maka ayat yang dia baca itu nggak hilang sia-sia seperti itu aja. Ada malaikat-malaikat khusus yang mereka menampung setiap bacaan Al-Quran seorang hamba, dia tampung dan dia simpan. Nanti di hari kiamat baru diberikan, dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal baca Al-Quran. Tapi khusus untuk Al-Fatihah di sini apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung menjawab setiap bacaan-bacaan seorang hamba. Tatkala seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala langsung berkata kepadanya dan juga membanggakan si pembaca kepada malaikat. Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku memuji saya. Masya Allah. Kalau kita itu punya anak kecil, kemudian ketika baru belajar bicara dia panggil nama kita, Masya Allah, itu kita bahagia betul mengatakan anak saya udah bisa manggil ayah, manggil abi, manggil bapak. Nah begitulah kebahagiaan Allah, jauh lebih bahagia daripada kita tatkala ada seorang hamba membaca Al-Fatihah, maka Allah ijabah. Kemudian ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hamba saya memuji saya lagi. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan, maka Allah berfirman majjadani abdi, hambaku lagi-lagi memuji. Kemudian ketika seorang hamba melanjutkan bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah wahai Allah Subhanahu wa taala kami memohon, dan hanya kepada Engkaulah wahai Allah Subhanahu wa taala kami meminta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadil ayat inilah yang menjadi keputusanku baini wa bain abdi, antara saya dan hamba saya, wa li abdi mas'al, dan aku putuskan bagi hambaku apa yang dia minta akan kuberikan. Kalau kita Masya Allah ketika datang pembesar-pembesar, tokoh-tokoh pemerintah atau tokoh-tokoh ulama, kita itu bicara sama mereka dan mereka jawab kita, bangganya luar biasa.
Ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab setiap bacaan-bacaan kita. Harusnya minimal kebanggaan kebahagiaan kita sama tatkala kita disapa atau dijawab dengan pemuka-pemuka agama atau juga pemuka-pemuka pemerintah. Minimal sama. Syukur-syukur bisa lebih bangga, lebih bahagia lagi. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah bilang fahaula li abdi, itu semua untuk hambaku. Hidayah itu untuk hambaku. Wa li abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang mereka minta akan kuberikan. Nikmat hidayah ini nikmat yang luar biasa. Sampai nanti ahli surga mereka masih bersyukur dengan nikmat hidayah. Al-Quran mengatakan, nanti penduduk surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya miliknya yang telah memberikan kami hidayah sehingga bisa masuk dalam surga. Maka itulah dalam ayat ini ketika seorang hamba meminta hidayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan langsung kepadanya. Adapun hidayah sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu, hidayah yang bernama hidayatul wijdan, hidayah atau petunjuk yang berupa insting. Ini tingkatannya bisa dikatakan tingkatan yang paling rendah. Tapi yang paling rendah saja manfaatnya dan juga posisinya luar biasa. Karena kalau orang, binatang atau apapun terlahir tanpa insting, pasti akan kesulitan. Umpamanya seorang bayi, ketika dia lahir dia tidak memiliki insting bahwa dia untuk mendapatkan nasi harus mendekatkan bibirnya atau mulutnya kepada puting ibunya. Maka apa yang terjadi? Kelaparan dia dalam mendapatkan susu bisa-bisa mati. Maka itu Allah berikan insting kepada setiap manusia, bahkan kepada hewan. Ketika baru lahir dia langsung bisa mengenali puting ibunya sehingga bisa mendapatkan ASI dari situ. Kalau nggak ada insting, hidayah insting, maka pasti orang anak tersebut akan menderita. Berikutnya, hidayah yang kedua adalah hidayah wijdan, hidayah yang berupa panca indera. Ini pun juga tidak sebanding dengan hidayah berikutnya, tapi posisinya dalam hidup manusia itu luar biasa. Kalau orang punya mata tapi nggak dibekali dengan indera penglihatan, wah, masya Allah, pasti akan sulit rasanya. Atau sebaliknya, orang punya telinga tapi nggak dilengkapi dengan indera pendengaran, itu pun juga akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Akibatnya tidak bisa dia berbicara, karena mau bicara apa, yang dengar pun nggak ada. Tapi ada hidayah yang lebih besar, yaitu hidayatul din, hidayah berupa diberikan taufik seorang hamba untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatan-tingkatan hidayah. Dan ini Allah berikan kepada siapa-siapa yang memahami, membaca, meresapi dan mengamalkan Al-Fatihah. Maka itulah Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hidayah pun juga masih meminta hidayah dalam sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau seandainya kita umatnya yang betul-betul jauh betul dari zaman beliau, jauh betul daripada kepribadian beliau dalam bersikap, berkeluarga, makan, minum, berkendaraan, bahkan berkehidupan dan berkematian, nggak minta hidayah, namanya keterlaluan. Masya Allah. Kemudian kita lanjut mengenai nama-nama Al-Fatihah. Berikutnya, Al-Fatihah juga memiliki nama Suratul Hamdi wa Syukri, surat yang menghimpun tentang pujian dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Ta'limul Mas'alati. Al-Fatihah juga dikatakan sebagai surat Ta'limul Mas'alah, surat yang menjawab segala macam problematika kehidupan. Cuman karena kita ini dangkal betul ilmunya, kemudian juga dangkal betul pemahamannya, maka seolah-olah kita merasa bahwa Al-Quran belum mencakup tentang problematika kehidupan kita, belum bisa menjawab tentang masalah keluarga kita, belum bisa menjawab masalah muamalah masyarakat kita, belum bisa menjawab bagaimana problematika dalam masyarakat kita. Padahal Al-Quran Allah turunkan dengan keadaan sempurna dan ia akan menyelesaikan masalah bagi kondisi apapun, dari setiap zaman manapun dan bagi setiap individu siapapun, itu diselesaikan.
Inilah Al-Quran, dapat menyelesaikan segala macam urusan. Kemudian berikutnya Suratul Munajah. Al-Fatihah juga bisa dikatakan sebagai Suratul Munajah, surat yang menjadi sarana seorang hamba memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Suratul Tafwid, surat yang dinamakan surat tafwid, penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrarnya. Dan inilah pelajaran penting bagi kita. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wujud keislaman seseorang. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Nabi Ibrahim mengatakan huwa sammakumul muslimin. Dialah yang memberikan nama Islam kepada kita yang pertama kali. Artinya apa? Islam bukannya sekedar agama, melainkan prinsip. Seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah secara bulat-bulat. Maka Ibrahim alaihissalam, Allah minta untuk meninggalkan kota kelahirannya menuju tempat yang gersang, yaitu Mekah. Belum ada Ka'bah dibangun di situ, belum ada juga tumbuh-tumbuhan, belum ada yang namanya transportasi dan sebagainya, hanya padang pasir saja. Tapi karena Allah yang minta, dia serahkan keluarganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang namanya Islam. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa seperti itu? Manakala kita sudah mengenal siapa kita dan mengenal siapa Allah. Kita ini adalah hambanya Allah, dan itulah yang harus kita pahami. Maka dalam surat Al-Isra Allah terangkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada ayat itu Allah tidak menggunakan kata-kata Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya, atau memperjalankan Nabinya, atau menjalankan kekasihnya. Tapi dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah memperjalankan hambanya, menunjukkan bahwa inilah derajat yang paling tinggi tatkala seorang mengenal bahwa dirinya adalah hambanya Allah, yang dia tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Maka itu ketika dia mau bergerak, maka dia gerakkan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang Allah minta kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah Islam secara totalitas. Hari ini kita bilang sudah Islam. Kami Islam, saya Islam dari lahir. Tapi ternyata tangannya masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Katanya Islam, tapi ternyata kakinya masih senang ngelangkah ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa keislaman seseorang ini dapat lurus manakala bisa kita praktekkan dengan tingkah laku perbuatan kita. Kemudian Al-Fatihah untuk nama yang berikutnya disebutkan suratus su'al, surat yang menjadi sarana permintaan. Kemudian yang berikutnya suratul ummil kitab. Al-Fatihah juga dikatakan sebagai ummul kitab. Kemudian Fatihatul Quran. Al-Fatihah juga dikatakan atau dinamakan sebagai Fatihatul Quran, pembuka Al-Quran. Kemudian berikutnya yang terakhir, Al-Fatihah juga dinamakan sebagai surat as-sholat, surat sholat, karena yang namanya sholat tidak akan pernah sah tanpa yang namanya Al-Fatihah dibaca di dalam setiap rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir kita lanjut ke masalah Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya nggak cukup, nanti insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Masalah Bismillah di sini ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, tadi ulama sudah sepakat semuanya bahwa Al-Fatihah itu sab'un, ada 7 ayat. Yang terjadi hanyalah ikhtilaf apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat Al-Fatihah atau bukan. Yang pertama, sepakatnya itu ulama bahwa kesepakatan yang pertama bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Ulama tidak ada yang berselisih masalah itu, karena Al-Quran menegaskan dengan tegas, Nabi SAW juga sama memberitakan dengan tegas,
bahwa Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Kemudian yang pertama kita bahas dulu masalah apakah Al-Fatihah itu awal surat atau hanya sekedar memang bagian dari Al-Fatihah. Yang pertama, an awali bismil basmalah fi awal surah wa suwarul bara'ah. Ahia dakhilatun fi tilka suwar aw takunu hadan baina suwar. Aw hiya takunu ayatun bi nafsiha. Di sini diterangkan mengenai bismillah. Apakah memang bismillah itu adalah pangkal-pangkal atau permulaan-permulaan dari setiap surat kecuali surat At-Taubah, atau dakhilatun fi tilka suwar memang bagian dari surat tersebut, atau hanya sekedar pembatas dari satu surat ke surat yang lainnya. Atau yang pendapat yang berikutnya, apakah memang bismillah itu adalah ayat tersendiri? Jadi bukan ayat, dia ayat tapi bukan ayat dari Al-Fatihah, bukan ayat dari Al-Baqarah, bukan ayat daripada surat-surat yang lain. Ini salah satu pendapat. Maka di sini timbul beberapa pendapat. Pertama, dhahaba akabir aw aktsar ala anna al-Fatihah fi bidayati surati takun ayatuha. Pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah dalam permulaan surat Al-Fatihah adalah bagian dari surat itu sendiri. Ini pendapat yang pertama. Dan inilah yang dikuatkan oleh pendapat-pendapat ulama salaf di kota Makkah. Wa fuqahahum, dan juga para ahli fikih dari kota Makkah, wa qurra'uhum, dan juga ahli-ahli qiraat yang berada di kota Makkah. Aminhum di antaranya Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Kemudian ulama Kufah. Kemudian imam qiraat yaitu Imam Asim dan Imam Kisai, dan juga sebagian para sahabat Rasul Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagian para tabi'in di kota Madinah. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dalam fil jadid, dalam qaul jadidnya beliau, pendapat barunya beliau, dan juga para pengikutnya Imam Syafi'i. Kemudian ada Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, beliau berpendapat bahwa pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang termasuk dalam surat Al-Fatihah. Kemudian juga Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau mengatakan demikian juga, bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada bagian Al-Fatihah. Kemudian wakadal Imamiyah, sampai ulama-ulama Syiah pun juga sama. Mereka memiliki pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada surat Al-Fatihah. Dan dari kalangan sahabat, wakadal Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pun juga berpendapat demikian, bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah. Kemudian ada sahabat Abdullah bin Abbas juga menyatakan demikian, Ibnu Umar pun juga sama, Abu Hurairah juga sama, dan dari kalangan tabi'in yaitu Sa'ad bin Jubair atau Az-Zuhri. Kemudian Imam Ibnu Mubarak yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada surat Al-Fatihah. Adapun wa hujjatuhum, adapun kenapa alasan mereka menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Fatihah, wa qad ittafaqa jami'us shahaba radhiyallahu alaihim ala anna al-basmalah wajibat kitabatuha. Karena mereka berhujjah, berdalil, seluruh sahabat sepakat bahwa bismillah itu hukumnya wajib ditulis di setiap permulaan surat Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Nah, kemudian Imam wakada bisa jadi Nabi SAW. Kemudian dikuatkan lagi dengan teguran keras Nabi SAW, bidikhalil kalimat laisat bil Quran. Nabi menantang keras bahwa apabila ada kalimat-kalimat yang dimasukkan dalam Al-Quran, sedangkan kalimat tersebut bukan Al-Quran, umpamanya hadis dimasukkan dalam Al-Quran, tidak bisa. Harus kalau Al-Quran murni semua Al-Quran. Itulah. Dan dikuatkan dalam fil hadis, dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik yang mengatakan unzilat alayya anifan. Nabi bersabda, diturunkan kepada saya barusan
suratan, sebuah surat. Kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, kemudian berikutnya Nabi SAW membaca Inna a'tayna al-kautsar sampai akhir ayatnya. Inilah pendapat yang pertama dan juga dalil-dalil mereka mengapa mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada surat Al-Fatihah. Kemudian pendapat berikutnya insya Allah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang, yang menerangkan bahwa Al-Fatihah bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah dan lain sebagainya, yang insya Allah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak jamaah sekalian. Soalnya ini pas Isra ada sarapan tak? Isra dulu Pak. Cukup mungkin Pak ya. Baik, semoga Allah SWT terima pengorbanan dan juga ibadah kita, menjadikan asbab hidayah, asbab syafaat bagi kita dan keluarga kita. Untuk sempurnanya majlis ini sama-sama kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.